Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Putri Handayani, NIM B100210089, kelas B Manajemen. Pada tugas kewarganegaraan kali ini, saya akan menjelaskan identitas nasional dan nasionalisme Indonesia saat ini dan masa depan. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Macam-macam bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Yang keenam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketujuh, kebudayaan daerah. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi, yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui, bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Dan yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Bagaimana identitas nasional saat ini dan masa depan? Saat ini, Indonesia tengah mengalami krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional ini merupakan masalah yang serius karena dengan adanya krisis identitas ini menjadikan masyarakat kurang sadar akan pentingnya identitas nasional dan kurangnya rasa cinta terhadap bangsa. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita wajib tahu mengenai identitas nasional bangsa Indonesia agar kedepannya identitas negara kita tetap dikenal oleh dunia. Untuk mempertahankan identitas nasional di masa depan,
terdapat beberapa upaya. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memanfaatkan situs jejaring sosial. Dan yang berikutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Unsur-unsur nasionalisme. Semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu perasaan nasional, watak nasional, batas nasional, atau yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis pada diri individu, dan yang selanjutnya bahasa nasional, peralatan nasional, dan yang terakhir agama. Tujuan nasionalisme. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan sebagai berikut: menjamin kemampuan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara atau individu dan kelompok. Faktor pendorong. Faktor pendorong intern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar. Yang kedua, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, pengaruh golongan peranakan. Yang keempat, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, paham-paham modern dari Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua, gerakan pan-islamisme. Yang ketiga, pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan yang keempat, kemenangan Rusia atas Jepang. Bagaimana kondisi nasionalisme saat ini dan masa depan? Sekarang, nasionalisme sangat menjadi polemik di masyarakat Indonesia yang mulai kehilangan atau luntur rasa nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misal arus globalisasi yang mulai merambah luas di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena seiring dengan perkembangan zaman, peradaban yang muncul justru mulai kehilangan karakter keindonesiaan. Peradaban yang sedang berkembang saat ini mengedepankan peradaban barat yang sama sekali tidak memiliki latar belakang sejarah dengan Indonesia. Untuk mempertahankan nasionalisme di masa depan, terdapat beberapa upaya. Yang pertama, warga Indonesia lebih mencermati dan memahami betul arti penting cinta tanah air dengan bangga terhadap bangsa sendiri dan menghargai jasa perjuangan para pahlawan. Yang kedua, meningkatkan rasa patriotisme terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, sosialisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam jati diri masyarakat demi meningkatkan rasa nasionalisme di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.